Mungkin banyak banget dari kita yang sering ngerasa kalau kita nggak punya kelebihan apa-apa atau nggak punya kualitas diri apapun. Karena itu kita jadi ragu mau ngambil kesempatan yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Ya nggak pede aja gitu karena ngerasa nggak punya kelebihan. Entah itu kesempatan di dunia kerja, akademis, bahkan sampai kesempatan di dunia romantis. Tapi masa iya setelah lo hidup belasan sampai puluhan tahun, lo nggak punya kelebihan sama sekali? Setelah lo sekolah bertahun-tahun terus lanjut kuliah, masa sih lo nggak ngembangin kemampuan apapun? Yakin lo? Atau jangan-jangan lo yang nggak sadar aja sama kemampuan diri lo? Gua sih curiganya gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Makanya lo harus simak terus video gua sampai habis. Gua sendiri yakin kalau manusia itu emang nggak ada yang sempurna. Kita sendiri juga emang ngerasa kalau kita nggak sempurna, tapi terkadang kita ngelihat diri kita bukan cuma nggak sempurna, tapi justru buruk banget. Sebenarnya, hal ini karena adanya sebuah bias atau ketidakakuratan kita dalam berpikir. Hal ini disebut negativity bias. Nah, apa itu negativity bias? Simpelnya gini, negativity bias adalah kecenderungan kita untuk lebih sering mengingat pengalaman atau informasi yang bersifat negatif. Jadi gini, menurut berbagai penelitian, bias ini sebenarnya udah bawaan lahir manusia sejak zaman dulu. Bagi nenek moyang kita, fokus ke hal yang negatif itu berguna untuk bertahan hidup, karena dulu itu dunia sangat berbahaya. Pengalaman negatif di zaman itu penting untuk diingat dibanding pengalaman positif, karena itu membuat lo tahu area mana yang berbahaya dan harus lo hindari, sehingga peluang lo untuk selamat jadi lebih besar. Tapi sekarang udah nggak gitu. Maksud gua, kalau lo bisa mengakses YouTube atau searching di Google dengan bebas, kemungkinan besar nyawa lo semua nggak akan terancam di kehidupan sehari-hari. Dan lo semua bisa ngelakuin sesuatu yang nenek moyang lo dulu nggak bisa. Nggak cuma sekedar bertahan hidup doang, lo bisa mengejar hidup seutuhnya. Nah, sayangnya, sifat-sifat warisan nenek moyang ini masih membekas dalam diri manusia sampai saat ini. Bahkan sejak bayi pun, otak kita udah tersimulasi sama hal-hal negatif dibanding positif. Kenapa? Karena struktur otak manusia udah kayak gini ratusan ribu tahun lamanya, sementara peradaban modern sendiri baru beberapa abad doang. Coba lo bayangin, orang yang hidup di zaman batu, mereka nggak mikir soal passion, kelebihan, atau apapun itu. Masih hidup dan bisa makan aja udah bersyukur. Tapi kan lo semua hidup di zaman yang berbeda. Lo hidup di zaman yang mana lo bisa punya banyak pilihan perihal masa depan lo. Dan semuanya bukan bergantung pada kelemahan, tapi pada kelebihan lo. Misalnya gini, emang tukang bangun piramid itu penting buat tahu kelebihannya apa? Kan nggak. Asal dia bisa hidup, bisa kerja, ya udah gitu. Nah, di generasi kita, misalkan lo mau jadi konten kreator nih, lo bisa bertahan berapa lama buat tahu kelebihan lo apa yang bisa lo jual ke publik. Beda kan? Nah, sampailah kita ke titik ini di mana kita sering banget mikirin hal negatif yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita ditanya nih, apa sih kelebihan yang kita punya? Pasti susah kan jawabnya gimana? Oke, gua kasih contoh. Coba lo ingat satu pengalaman di masa lalu yang udah lama tapi ingatannya masih terasa fresh seperti baru kemarin terjadi. Nah, jika lo semua bisa mengingat beberapa pengalaman, banyakan mana nih yang bisa lo ingat? Yang buruk atau yang baik? Kebanyakan dari kita pasti lebih mengingat hal yang buruk. Padahal ada kemungkinan jumlah pengalaman positif yang kita alami lebih banyak daripada yang buruk. Nah, inilah yang tadi disebut sebagai negativity bias. Karena kita lebih mudah mengingat hal negatif dibanding yang positif, itulah penyebab kenapa kita sering merasa kurang percaya diri. Padahal orang lain juga ngelakuin hal yang bodoh sama kayak lo. Percaya deh sama gua. Terus, satu atau semua hal itu sebenarnya berkontribusi ke gimana lo memandang diri lo sendiri. Salah satunya ya lo jadi lebih fokus ke hal yang negatif dan kekurangan yang lo miliki. Nah, kecenderungan untuk fokus ke hal negatif ini ngebuat banyak sekali dampak yang ditimbulin. Kembali lagi ke sebuah eksperimen yang dilakukan oleh ahli ini, yang ngebuktiin kalau tiap kali negativity bias bekerja, maka self-esteem atau rasa percaya diri kita itu jadi terancam. Pengaruh self-esteem yang positif besar banget untuk keseluruhan psikologis kita. Begitu juga kebalikannya, semakin sering lo ngelakuin negativity bias, semakin rendah self-esteem lo. Jadi nggak heran untuk lo yang mungkin cukup sering ngelakuin negativity bias di dalam hidup lo, akan ngebangun rasa insecure yang besar banget. Sebuah perasaan di mana lo ngerasa nggak punya kemampuan dalam hal apapun. Dan itu ngebuat lo nggak percaya diri, cemas, dan ngerasa hidup lo itu penuh dengan ketidakpastian. Dari pertanyaan apa kelebihan yang lo punya, terus apa kekurangan yang lo punya, kira-kira dari kedua pertanyaan tersebut, mana yang lo lebih mudah jawabnya? Gua rasa kebanyakan dari lo lebih mudah ngejawab kekurangan yang lo punya.
Tapi tahu nggak sih, kalau lo itu punya banyak banget kelebihan atau hal positif yang mungkin lo nggak sadar aja kalau lo punya hal itu. Misalnya, lo bisa bekerja sama dengan orang lain, lo bisa menemukan solusi sendiri dari masalah lo bisa beradaptasi dengan cepat sama situasi baru, terus lo nggak mudah menyerah walau ada banyak banget kerjaan, atau lo ramah sama orang dan lo orangnya setia. Dan ada ratusan hal baik kayak gini yang gue yakin ada banyak banget dalam diri lo, hanya lo nggak sadar aja. Terus, gimana sih caranya biar kita nggak ngerasa insecure? Nah, cara pertama yang bisa lo lakuin untuk menaklukkan rasa insecure karena pikiran negatif adalah dengan menghentikan pikiran-pikiran itu saat ia baru aja muncul. Untuk itu, lo harus segera sadar ketika lo sudah mulai berpikir tentang negativity bias. Saat pikiran negatif itu muncul, lo harus segera bilang, stop, jangan mikir lagi, ini jahat sama diri sendiri. Kalau misalnya ngomong ke diri sendiri aja nggak cukup, maka lo harus bangun dari rebahan lo, terus jalan-jalan bentar, atau lo dengerin musik yang fun gitu. Intinya, ngalihin pikiran lo secepat mungkin. Itu sih buat gue cukup banget, paling nggak untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatif yang muncul biar nggak keterusan aja. Nah, kalau lo udah bisa ngelakuin itu dan buat lo itu gampang, maka yang lebih efektif lagi adalah lo belajar untuk menutup balik pikiran negatif lo dengan pikiran positif. Jadi, ketika lo mulai ngerasa kayak lo itu buruk atau segala macam, inget deh, apa aja yang lo pernah capai. Kebaikan apa yang udah lo lakuin ke orang sekitar. Gak harus gede, pencapaian kecil aja harus lo apresiasi gitu. Tapi balik lagi, itu semua gak mudah. Apalagi ketika lo masih terbiasa berpikir negatif. Jadi, yang pertama adalah stop dulu kayak cara yang tadi. Setelah berhasil, baru lo belajar lebih lanjut tentang gimana menimpa pikiran negatif itu sama pikiran positif. Jadi, bagi gue yang penting itu bukanlah kesalahan atau kegagalan apa yang lo buat, tapi adalah apa yang lo pelajari dari kesalahan atau kegagalan itu. Dan seperti biasa, sekian video dari gue. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, biar lo nggak ketinggalan video-video keren penuh tanya selanjutnya. Gue pamit undur diri, sekian dan terima kasih.